Memasuki retret hari keempat, peserta kembali mendapat pembekalan dari para menteri. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pulau tidak bisa diperjualbelikan dan dimiliki oleh asing. Anak seorang pedagang basreng alias bakso goreng asal Indramayu, Jawa Barat lulus di kampus ITB Bandung. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, memasuki retret hari keempat, peserta retret kembali mendapatkan pembekalan. Dalam arahannya, para menteri menyampaikan program-program unggulan Presiden Prabowo, terutama soal PHTC atau program hasil terbaik cepat tahun 2025 yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Retret Kepala Daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor memasuki hari keempat. Pada sesi yang pertama, Menko PMK Pratikno dan Mendikdasdem Abdul Muti memberikan pembekalan dan arahan kepada kepala daerah peserta retret. Menko PMK Pratikno dalam arahannya menyampaikan program-program unggulan Presiden Prabowo, terutama soal PHTC atau program hasil terbaik cepat tahun 2025 yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Jadi tadi kita menyampaikan program-program unggulan Pak Presiden, Astacita, dan terutama adalah kaitannya dengan PHTC. Jadi Quick Win tahun 2025 yang ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Jadi kami dari pemerintah pusat tentu saja sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Daerah. Terima kasih kepada Pak Kemendagri dan IPDN yang sudah memberikan fasilitas sehingga apa yang menjadi targetnya Pak Presiden dibebankan kepada kami untuk ngawal, didukung oleh para kepala daerah, harapannya bisa terrealisir dengan cepat. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Muti juga menyampaikan sejumlah program. Selain program prioritas Presiden Prabowo, Abdul Muti juga menyampaikan soal revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia yang akan dimulai bulan Juli mendatang. Selain itu, Mendikdasmen juga akan mulai membangun prasarana digitalisasi pendidikan. Kami menyampaikan program terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia yang nanti bulan Juli ini mulai kita laksanakan untuk 10.440 sekolah dan bahkan mungkin bisa bertambah jumlahnya karena ada efisiensi dari sisi penggunaan anggarannya. Kami sempat laporkan kepada Bapak Presiden mungkin jumlahnya bisa lebih dari 11.000 pada tahun ini. Kemudian yang kedua adalah mulai kita usahakan untuk dapat membangun sarana prasarana digitalisasi pendidikan yang nanti mulai secara bertahap juga kami akan memberikan bantuan untuk penyelenggaraan smart classroom dan berbagai persiapannya. Sejumlah menteri masih akan memberikan arahan, dijadwalkan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perhubungan, serta Menteri ATR BPN akan memberikan pembekalan dan arahan kepada peserta retret. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memberikan arahan ke kepala daerah peserta retret menyampaikan soal penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Diharapkan setelah retret ini, para kepala daerah bisa langsung terjun ke masyarakat. Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memberikan arahan kepada sejumlah kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu siang. Dalam arahannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan soal penanggulangan kemiskinan yang menjadi instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 agar berjalan efektif.
Sejumlah langkahnya adalah pengurangan jumlah pengeluaran rakyat, baik dalam bentuk pajak, fasilitas infrastruktur, dan transportasi, sehingga terjangkau untuk masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepala daerah bisa langsung melakukan pendampingan kepada masyarakat yang berwirausaha agar kualitas produksi dan penjualannya tinggi. Dalam hal ini saya minta kepada kepala daerah melakukan bukan saja pelatihan sebagai kegiatan semata-mata kegiatan pelatihan, tapi pendampingan agar kapasitas masyarakat ini meningkat, UMKM tumbuh, kualitas produksinya tinggi. Nah, bantuan sosial sudah tidak lagi terus-menerus, maksimal rakyat menerima bantuan 5 tahun. Karena kita sudah bergeser paradigmanya. Bantuan yang abadi selamanya hanya untuk 2, yaitu manusia usia lanjut, manula, kemudian difabel, disabilitas. Nah, 2 ini saja yang berhak selamanya menerima. Yang lain yang masih punya tenaga, yang bisa mandiri, kita push supaya mandiri. Yang ketiga, mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Muhammad Iskandar berharap kepala daerah yang mengikuti retret ini bukan semata-mata mengikuti pelatihan saja, tetapi setelah retret ini, para kepala daerah bisa langsung terjun ke masyarakat dan melakukan pendampingan. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Saudara, sejumlah pulau di Indonesia diduga diperjualbelikan di salah satu situs jual beli pulau. Terkait hal tersebut, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pulau tidak bisa diperjualbelikan dan dimiliki oleh asing. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Mengacu pada Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 menegaskan penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau secara badan hukum. Selain itu, Peraturan Menteri KKP nomor 10 tahun 2004 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya menegaskan penguasaan pulau. Pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa 30% dari luas pulau kecil dikuasai oleh negara. Adapun 70% boleh dimanfaatkan pelaku usaha, tetapi statusnya hak guna bangunan bukan hak milik. Jadi dalam satu pulau tidak boleh, seandainya dia APL, tidak boleh ada satu orang atau badan hukum yang melakukan memiliki satu orang. Satu orang hanya boleh memiliki maksimal 70% atau satu badan hukum. Kalau badan hukum berarti sifatnya HGB atau hak pakai, hak guna bangunan. Dan ketentuannya orang asing atau badan hukum asing tidak boleh memiliki HGB, apalagi SHM. Investor atau pelaku usaha asing tidak boleh memiliki hak guna bangunan apalagi sertifikat hak milik. Sementara itu belum diketahui siapa yang memasang iklan jual beli pulau di situs penjualan pulau karena bukan kewenangan dari Kementerian ATR BPN terkait hal tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Seorang mahasiswa kedapatan mengedarkan ganja di lingkungan kampus. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Seorang mahasiswa asal Cimahi harus berurusan dengan polisi setelah kedapatan mengedarkan ganja di lingkungan kampus tempat dia berkuliah. Berdasarkan pengakuannya, hasil dari penjualan ganja ini digunakan untuk biaya skripsi dan biaya kuliah. Inilah detik-detik saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku RP, penjual ganja kering di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa penangkapan ini terjadi pada hari Sabtu, 16 Juni 2025. Dari hasil penggerebekan ini, total ada 680 gram ganja kering siap edar yang diamankan petugas dari tangan pelaku.
Dari keterangan kepolisian, pelaku berinisial MRP ini menjual ganja di lingkungan kampus di kota Bandung dan melayani pemesanan secara online maupun secara langsung. Saudara MRP diamankan di daerah Melong atau kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya kuliah yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di kota Bandung yang saat ini juga masih dilakukan pengembangan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi terhadap peredaran di universitas tersebut. Dari hasil penjualan ganja ini, pelaku mendapatkan keuntungan Rp700.000 yang digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Pelaku yang berusia 23 tahun ini akhirnya harus mendekam di sel jeruji Polres Cimahi dan menghapus impiannya untuk bisa wisuda di kampus ternama di kota Bandung. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Dari Cimahi kita beralih ke Indramayu. Anak seorang pedagang basreng atau bakso goreng asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat lulus di kampus ITB, Institut Teknologi Bandung melalui basis seleksi prestasi SNBP 2025. Pelajar dari orang tua tersebut menyambut dengan senang dan bahagia. Cecep Nurrohman, anak pedagang basreng asal Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, lulus di kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB melalui basis seleksi prestasi SNBP 2025. Cecep, pelajar SMAN 1 Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengatakan masuk perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung ini sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Selain itu, lulus di kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB ini juga untuk membuktikan kepada teman-temannya yang sempat merendahkannya bahwa ia akan mampu masuk ITB. Menurut Cecep, sebelum ikut seleksi masuk kampus Institut Teknologi Bandung, ia melakukan berbagai persiapan, mulai dari kegiatan belajar dan mengikuti lomba, serta mendapatkan didikan dari kedua orang tuanya. Tentunya sangat senang sekali karena impian saya dan cita-cita saya bisa masuk ke Institut Teknologi Bandung karena sedari kecil, sedari saya SMP, saya tuh sudah membuat list bahwasanya saya pengen masuk ITB. Ya awalnya terdengar tidak mungkin sih mas, cuman berkat dukungan, support dari orang tua, terutama kakak saya, dan usaha saya belajar setiap hari, mendapatkan banyak beberapa penghargaan, sehingga yang tadinya tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya tentunya sangat senang sekali mas bisa menggapai cita-cita sedari kecil gitu. Sementara sebagai orang tua, dengan anaknya masuk dan lulus di kampus Institut Teknologi Bandung, menyambut dengan senang dan bahagia, serta berharap dengan anaknya masuk kampus ITB, apa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai. Ya nggak nyangka Pak, nggak nyangka. Ya cuman saya itu hanya berpikir ya berarti doa saya itu dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari saya, setiap waktu, setiap malam, setiap hari saya mendoakan anak-anak buat kesehatannya, buat pendidikannya, buat segala supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha Pak. Orang tua berharap dengan anaknya masuk kampus Institut Teknologi Bandung dapat terus belajar dan menuntut ilmu semaksimal mungkin, serta bisa membawa nama baik keluarga maupun Kabupaten Indramayu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat ribuan para pencari kerja rela antri di bursa kerja atau job fair yang digelar di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Para pencari kerja didominasi lulusan baru dan mereka yang pernah bekerja
namun terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dipadati ribuan pencari kerja sejak pagi hari. Mereka rela antri panjang untuk melakukan pendaftaran dan registrasi di lokasi Job Fair yang bertempat di area Gedong Sigrong, Jalan Siliwangi, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut pihak Disnaker, dalam Job Fair 2025 kali ini diikuti oleh sebanyak 43 perusahaan untuk penempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Total lowongan yang tersedia mencapai 3.033 lowongan pekerjaan. Sementara pencari kerja atau pengangguran di Purwakarta mencapai 38.000 orang. Ini kan job fair yang ketiga kali ya selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja di Purwakarta. Tentunya harapan semua masyarakat pencari kerja di Purwakarta job fair. Walaupun memang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa jumlah pengangguran di Purwakarta itu angkanya kan masih tinggi, 38.000. Itu kalau sekarang ada peluang 3.033 kan masih jauh angka pengangguran. Tapi paling tidak ikhtiar kecil ini bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Purwakarta. Gitu. Artinya kita berupaya, pemerintah hadir melalui Disnaker untuk bisa mensejahterakan masyarakat Purwakarta melalui tadi lowongan pekerjaan. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang di Purwakarta ada 43 itu untuk formasi penempatan dalam negeri dan luar negeri. Adanya bursa tenaga kerja disambut baik para pencari kerja. Rata-rata mereka yang datang baru mencari kerja dan yang pernah bekerja namun terkena PHK. Umumnya pencari kerja mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan saat ini dan berharap job fair yang diselenggarakan bisa menerima mereka untuk masuk ke dunia kerja. Kebantu juga sih buat nyari info loker di PT-PT yang lainnya, karena kan kalau di online itu susah ya, jadi kalau di sini kan tinggal nge-barcode juga gitu. Menurut saya dengan adanya job ini sangat membantu ya, apalagi kita yang fresh graduate sama beberapa orang yang mungkin susah cari loker, jadi merasa terbantu karena adanya job fair dari pemerintah ini. Pemerintah Purwakarta sebagai penyelenggara menargetkan dari ribuan lowongan yang tersedia, setidaknya bisa mengurangi tingginya angka pengangguran. Saat ini terdapat 38.000 pengangguran yang tercatat di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, bursa tenaga kerja juga dilakukan untuk menekan adanya calo yang kerap mengambil keuntungan dari para pencari kerja. Job fair ini digelar selama 2 hari mulai tadi tanggal 25 hingga 26 Juni 2025. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara sudah pernah lihat para polisi bermain futsal dengan memakai sarung? Sesuatu yang menarik, informasinya akan hadir usai jeda, tetap bersama Kompas Jabar. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polda Jabar menggelar turnamen perlombaan futsal bersarung yang diikuti jajaran anggota Polda Jabar. Uniknya para pemain mulai dari anggota hingga pejabat utama Polda Jabar bermain futsal dengan memakai sarung. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-79, Polda Jawa Barat menggelar sejumlah perlombaan. Di antaranya turnamen futsal bersarung. Para pemain, mulai dari anggota hingga pejabat utama Polda Jabar, bermain futsal dengan memakai sarung. Selain keseruan penonton, pemain futsal yang mengenakan sarung pun harus berjuang menggiring bola. Bahkan Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bahtiar pun menjadi juri dalam kegiatan tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan gelaran perlombaan ini dalam rangkaian memperingati HUT Bayangkara Polri ke-79. Selain futsal, ada lomba tarik tambang, lomba bakiak, dan pelayanan kesehatan. Pada hari ini kita di Polda Jabar memeriahkan Hari Bayangkara ke-79.
dengan lomba-lomba di internal kepolisian. Kita lihat di belakang kita ada tarik tambang yang diikuti oleh putra dan putri dari masing-masing satker di Polda Jabar. Demikian juga ada lomba bakiak di sebelahnya. Kemudian ada di beberapa tempat ada 3 lagi yaitu futsal, kemudian mini soccer, dan juga ada volley. Ini kegiatan kita untuk memeriahkan Hari Bayangkara kita, dan kita lihat kemeriahan kita, supporter kita ya, cukup menarik memeriahkan. Di tengah gempuran budaya dan industri kreatif modern, seorang perajin wayang golek kukuh mempertahankan kreasi leluhur. Agar bisa bertahan, sejumlah inovasi dilakukan dalam ukuran produk maupun jenisnya. Abah Masri, 65 tahun, adalah salah satu perajin wayang golek yang bertahan di Purwakarta saat ini. Di usia senjanya, ia masih semangat dan setia berkarya, membuat karya pahat wayang golek. Dibantu istri dan anaknya, Abah Masri terus bertahan di tengah persaingan industri kreatif dan kurangnya modal untuk pengembangan kerajinan tradisional wayang golek. Abah Masri mengaku usaha pembuatan kerajinan wayang golek telah digeluti sejak tahun 1988 silam di rumahnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Guna mengikuti arus zaman saat ini, inovasi pun terus dilakukan dalam produk yang ia buat. Kini, Abah Masri tak hanya membuat wayang golek ukuran standar, ia juga membuat berbagai souvenir wayang hingga wayang golek ukuran besar yang semuanya berbahan dasar kayu lame. Di antos-antos di enjing masih acan dongkap kaulanun. Saya mulai dari tahun 88 sampai sekarang. Nah, lalu pendapatan jenis barang itu ada 4 macam. Satu yang agak besar ini, lalu yang kecil itu, terus gantungan kunci yang ini sama pen wayang. Ini yang 4 jenis itu penghasilan dalam 1 bulan itu sekitar 2.500 jumlah sama pulpen sama gantungan kunci yang kecil. Ini dari kayu lame. Ya pokoknya kalau dihitung bijian itu susah, cuman 1 hari itu kalau wayang pulpen mendapatkan 75 biji sampai tinggal mulas. Kalau yang wayang yang besar ini dalam 1 hari paling 2 pasang. Dari beberapa macam hasil produksi wayang goleknya, Abah Masri pun membandrol harga untuk wayang golek ukuran besar Rp125.000. Wayang golek ukuran kecil Rp50.000. Souvenir wayang golek Rp80.000. Alat tulis bentuk wayang golek Rp9.000 dan gantungan kunci wayang golek dihargai Rp8.000. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nugroho Iman beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.